Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis 15 Juli 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study. Kita angkat pujian yang mengatakan selalu ada di hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Selalu ada di hadirat-Mu. Ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku. Bersama Kristus, katakan selalu ada, selalu ada di hadirat-Mu tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku. Bersama Kristus, katakan selalu ada. Ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku. Bersama Kristus, kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu selamanya. Kami datang Tuhan,
bawa keharuman namamu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tatamu selamanya. Haleluya. Katakan, selalu ada di hadirat-Mu. Glory, haleluya. Haleluya. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Kami datang Tuhan, bawa keharuman namamu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tatamu selamanya. Kami datang Tuhan, bawa keharuman namamu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tatamu selamanya. Dan menyembah di hadapan tatamu selamanya. Sujud dan menyembah di hadapan tatamu selamanya.
sembah bagimu, sembah bagimu Bapa. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Glory. Sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu. Wahai di mana kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mana kerinduanku, bukan dapat memandang wajahmu, karena salahku ku lukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu, betapa kejam perasaanku. Di mana kerinduanku, ku kan dapat memandang wajahmu, karena salahku ku lukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu, betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku, ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku, bukan akhiri sisa hidupku.
mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya padamu. Kini ku sadari kesalahanku, ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku, bukan akhiri sisa hidupku, hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti setiap firman yang disampaikan. Biarlah itu dapat menjadi rema yang kami praktekkan dalam hidup kami dari hari lepas hari. Segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Haleluya. Sembah bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan perkenankan aku. Undang Bapak Ibu sudah bangkit berdiri, angkat pujian ini. Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, mengiring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa sampai akhirnya. Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, mengiring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat,
sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa sampai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Haleluya. Seperti di dalam pujian ini, kami harus membawa hidup kami untuk hidup tidak bercacat celah seperti yang Kau kehendaki. Dan ini tidak ada pilihan lagi Tuhan. Kami harus memaksa setiap diri ini Tuhan, membawa untuk hidup tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Inilah perjuangan kami yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Dan biarlah lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan juga lewat lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami, kami akan mampu mengarahkan hidup kami menjadi hidup seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang dari Engkau. Roh Kudus urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan kebenaran firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rata-rata Bapak Ibu saudara dan saya itu ingin menunjukkan kalau kita itu punya kekuatan, ya, ingin menunjukkan kalau kita itu punya pengaruh, ingin menunjukkan kalau kita itu punya kuasa, ya, kita ini orang yang powerful. Intinya kita itu tidak mau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Ya, karena kita merasa bahwa kedudukan kita, jabatan kita,
status sosial kita itu lebih tinggi dari mereka itu, dari kebanyakan orang. Ya. Dan ini rata-rata yang ada di dalam jiwa, yang ada dalam konsep berpikir kebanyakan orang. Jadi rata-rata kita itu ingin menunjukkan bahwa kita itu kuat, kita itu harus dihargai, kita itu tidak bisa direndahkan. Ya. Dan kita itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena memang kenyataannya mungkin seperti itu. Bapak Ibu Saudara adalah termasuk orang-orang yang diberkati secara jasmani dan juga dipercayakan oleh Tuhan untuk memiliki jabatan yang tinggi atau sangat tinggi. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara memiliki konsep berpikir seperti itu. Ya. Pada satu sisi hal ini ada benarnya. Ya, pada satu sisi saya katakan, pada satu sisi hal ini ada benarnya. Tetapi tidak dalam seluruh, ya, tidak dalam seluruh kehidupan nyata kita. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mendapatkan kepercayaan sebagai seorang atasan, sebagai seorang pimpinan di perusahaan, yang kita harus menghandle bagaimana kinerja perusahaan itu supaya tetap survive, tetap eksis, dan makin berkembang. Tentu Bapak Ibu Saudara dan saya dianggap kita memiliki wibawa, kita memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan itu. Ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan banyak orang percaya diberikan kesempatan seperti itu. Mereka dibawa naik, diizinkan oleh Tuhan pada level yang tinggi atau level yang sangat tinggi. Sehingga seperti yang saya katakan di depan, kita menjadi orang seperti orang yang powerful. Secara materi, secara keuangan kita kuat. Secara jabatan, secara status sosial kita juga kuat. Sehingga kita tidak mau direndahkan. Kita tidak mau diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Ya. Ini yang ada di dalam diri orang-orang seperti itu. Dan memang kenyataannya yang saya katakan, ada orang-orang percaya yang diberikan kesempatan Tuhan, ada di puncak karir seperti itu. Dia punya power, atau saya katakan powerful, karena di tangan mereka lah nasib perusahaan itu ditentukan. Di tangan mereka lah kinerja dari lembaga ini disorot oleh banyak orang. Jadi dia harus bisa menunjukkan bahwa dia orang yang memang pantas ada di tempat itu. Ya. Dan orang-orang seperti ini pasti mereka memiliki cukup banyak bawahan. Dia punya banyak anak buah. Ya. Tentu orang seperti ini dia harus punya karisma. Ya, dia punya karisma, dia harus punya wibawa. Sehingga baik anak buahnya maupun koleganya akan menghormati, ya, akan respect terhadap orang-orang seperti ini. Ya. Tapi satu hal yang harus diingat, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dibawa Tuhan pada level seperti ini, ingat, semakin tinggi kita ada di puncak karir, maka badai yang akan menghantam kita itu semakin kuat. Jadi angin itu akan semakin kuat untuk menggoyahkan kita. Itu hukum alam. Ya, semakin orang itu naik tinggi jabatannya, kedudukannya, statusnya, semakin kuat badai yang akan menghantam mereka, orang-orang seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara tidak hanya dituntut untuk cakap mengatasi persoalan perusahaan itu. Tidak hanya profesional dalam menghadapi bidang itu, tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa berlaku adil. Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang bijak. Ya. Karena prestasi ini
tidak bisa dipercayakan kepada banyak orang. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai di Tuhan pada level ini, justru Bapak Ibu Saudara di satu sisi bersyukur, tapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara harus menyadari bahwa ini bukan beban yang ringan. Ini bukan beban yang ringan, karena Bapak Ibu Saudara akan disorot oleh banyak orang. Baik orang yang simpatik pada Bapak Ibu Saudara atau disorot oleh orang-orang yang akan menanti kejatuhan Bapak Ibu Saudara. Pasti ada. Ya. Pasti ada dalam tanda petik orang-orang itu yang menantikan kejatuhan kita karena jabatan yang kita duduki sekarang ini, jabatan yang kita emban sekarang ini mungkin juga diincar oleh banyak orang. Mungkin juga diincar oleh banyak orang. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara harus bisa menempatkan sebagai orang percaya bagaimana kita itu harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya yang benar. Orang percaya yang bisa dipertaruhkan oleh pimpinan perusahaan itu. Ya, tentu yang pertama tadi saya katakan kita harus berlaku adil. Bagi anak buah kita yang berprestasi kita berikan penghargaan, kita berikan reward, kita promosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Dan di sini Bapak Ibu Saudara jangan sekali-kali membawa, ya, mencampur adukkan urusan prestasi di kantor ini dengan urusan kepercayaan. Oh, kalau karena ini Kristen saya promosikan, itu salah. Kalau dia tidak berprestasi, tidak perlu. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara ini akan disorot oleh banyak orang. Jangan kita melangkah dengan langkah yang salah yang akhirnya justru mempermalukan kekristenan itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita memiliki kacamata yang selebar-lebarnya melihat setiap orang yang menjadi anak buah atau bawahan kita. Ya, kalau mereka itu berprestasi kita promosikan, ya, kita naik, kita berikan penghargaan, naik jabatan. Tapi kalau mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, tidak tertib, meremehkan, kita pantas untuk memberikan hukuman pada mereka. Ya, sekalipun itu juga orang percaya, itu teman kita di gereja, jangan segan untuk kita melakukan hal itu. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara akan disorot oleh banyak orang. Dan disinilah saya harus mengatakan, orang percaya harus memiliki integritas yang kuat. Ya. Nah, itu saya berbicara ini untuk kehidupan kita di kantor, di perusahaan, di tempat usaha, di tempat di mana kita bekerja, kita harus berpikir seperti itu. Ya, kita bekerja seprofesional mungkin. Kita harus menunjukkan bahwa kita orang-orang yang bisa dipercaya karena kejujuran kita, integritas kita, loyalitas kita. Harus kita tunjukkan. Sekalipun pimpinan kita, pemilik perusahaan itu mungkin bukan orang percaya, enggak masalah. Justru disitulah tantangan kita. Ya, justru disitulah tantangan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai makhluk sosial, sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran, dan kita hidup di tengah-tengah banyak orang. Ya, ketika kita pulang di kantor, ya ketika kita pulang dari kantor, kan kita masuk dalam lingkungan yang berbeda. Apakah itu di lingkungan di mana kita tinggal, di lingkungan keluarga kecil kita, di lingkungan keluarga besar kita, atau di lingkungan pelayanan kita, teman-teman satu gereja. Nah, ini beda lagi. Ya, ini beda lagi. Tetapi intinya tetap sama. Integritas kita sebagai orang percaya tidak boleh luntur. Ya, yang sering kita jumpain itu kan
Ketika di gereja dia menunjukkan orang yang mengasihi Tuhan. Ketika dia di gereja dia menunjukkan orang yang ramah, orang yang rendah hati, orang yang murah hati. Ketika di gereja, ketika ada di lingkungan gereja, bisa menunjukkan hal itu. Tapi begitu melangkah, ada di tempat kerja, di mana kita merintis karir, hilang. Integritas kita sebagai orang percaya itu bisa hilang. Ramahnya tidak kelihatan, ya, senyum murah hatinya tidak nampak, ketulusannya tidak pernah bisa dicium orang. Nah, ini yang prihatin, ini yang menyedihkan. Ya. Seharusnya suasana gereja di mana kita merasakan hadirat Tuhan dan kita sepertinya merasa lebih rohani dibanding ketika kita ada di luar gereja. Ya kan? Begitu. Jadi kalau kita ada di gereja itu kita seperti lebih rohani daripada ketika kita ada di luar gereja. Kan kebanyakan orang seperti itu, padahal nggak boleh. Mau kita di dalam gereja, di luar gereja, di tempat gereja, di tempat kerja, kita harus memang menjadi orang-orang yang rohani, tetapi bukan yang sok rohani. Ini yang saya garis bawahi. Jangan kita sok rohani. Tahu nggak sok rohani? Ya, dikit-dikit, aduh puji Tuhan, ya, aduh haleluya. Kita ngomong siapa saja kita selalu dibawa. Itu orang yang sok rohani. Dia nggak tahu dia berbicara dengan siapa. Ya, kita tidak perlu seperti itu. Tetapi rohani itu memang harus tetap kita peragakan. Kita harus rohani, tetapi tidak dengan ucapan saja, tetapi sikap hati juga peragaan hidup kita harus dirasakan banyak orang. Itu yang jauh lebih penting. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita tekun belajar Alkitab, kalau kita tekun belajar firman Tuhan, kita rajin membaca ayat-ayat dalam Alkitab, kita akan ketemu banyak ayat atau beberapa ayat yang tidak mudah dipahami. Ya. Saya dulu mengalami hal yang sama seperti itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti juga menemukan hal ini. Ya, tapi ada orang-orang yang ketika menemukan ayat ini dia lewati. Ya, karena memang nggak bisa dilewati. Tapi lain kali dia cari orang yang tahu. Ada juga orang yang nggak ngerti, ya sudahlah masa bodoh. Ya. Padahal ayat-ayat itu sebenarnya ayat yang cukup penting. Ya. Jadi di sini saya katakan ada ayat-ayat dalam Alkitab itu yang tidak mudah dipahami, padahal ayat-ayat itu penting. Ya, padahal ayat-ayat itu penting atau cukup penting bagi kita. Kalau kita lihat di dalam Korintus, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 13. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Karena sekalipun ia di sini I besar, itu berarti Tuhan Yesus. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ya, saya ulangi, ayat yang penting di sini adalah memang karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan,
namun ia hidup karena kuasa Allah. Ayat ini hendak berbicara tentang ketaatan Tuhan Yesus akan kehendak Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus taat, dan taatnya itu melekat, ya, artinya sangat menguasai jiwa Tuhan Yesus itu. Ketaatan itu melekat dalam diri Tuhan Yesus. Maka dia tidak membuka kemungkinan untuk dia tidak taat. Tidak ada. Ya. Sekalipun berbagai situasi yang dihadapi Tuhan itu bisa menjadikan Tuhan itu tidak taat. Ada berbagai peristiwa yang itu bisa menjadi pintu masuk untuk Tuhan tidak taat. Tetapi ternyata Tuhan milih taat. Mengapa saya mengatakan demikian? Ya. Dikatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Jadi Tuhan Yesus disalibkan, ini dikatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, bagaimana Bapak Ibu Saudara memahami kalimat ini? Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan disalibkan itu kan ada suatu adegan-adegan di mana Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dipermalukan. Itu ada saat-saat begitu kan? Bukan ketika ditangkap langsung disalibkan, enggak kan? Enggak kan? Ditangkap dulu ya dengan para serdadu itu, ya, dengan diperlakukan seperti itu, ya, disiksa dalam penghakiman itu dia benar-benar direndahkan, dia mengalami penderitaan sepanjang Via Dolorosa itu, ya, dan diakhiri dengan kematiannya di kayu salib. Ya, ini saya katakan ayat ini berbicara tentang ketaatan Tuhan Yesus akan kehendak Allah. Dia tahu dia harus menggenapi rencana Allah Bapa itu melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan tahu bahwa aku harus menggenapi rencana besar Allah Bapa ini melalui kematianku di kayu salib. Dan olehnya dia sadar bahwa dia harus lewat penderitaan yang panjang itu. Dia sadar dia harus melewati penderitaan yang panjang itu. Ya. Coba kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26. Ayat 53. Matius 26 ayat 53. Atau dimulai dari 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, dia berbicara kepada salah satu muridnya yang memenggal telinga dari orang itu. Ya, seorang dari mereka yang menyertai Yesus itu mengulurkan tangannya menghunus pedang dan memotong pada hamba imam sehingga putus telinganya. Nah, ini kan disinyalir Petrus itu yang melakukan. Nah, ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu itu, mereka adalah suruhan dari imam besar dan ahli Taurat orang Farisi itu. Tuhan Yesus katakan, apa kamu kira aku tidak bisa berseru pada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Ya. Ayat ini kan mengesankan, ayat ini menegaskan bahwa kalau Tuhan Yesus mau membela diri dari perlakuan mereka, Tuhan Yesus mampu.
Ya, ayat ini jelas mengatakan, kamu sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat itu. Dan kalau itu dilakukan Tuhan, pasti pasukan malaikat itu terlalu mudah untuk menghabisi itu. Ya, menghabisi prajurit pasukan itu terlalu mudah, malaikat surga. Tetapi kalau Tuhan Yesus memilih melakukan itu, berarti dia tidak taat akan kehendak Bapa. Ya. Jadi dalam kita menaati, dalam kita pelajaran yang baik dari momen peristiwa ini adalah dalam kita, dalam Bapak Ibu Saudara ini ingin menjadi orang yang taat kepada Bapa, kita mau taat pada Tuhan, selalu ada pintu atau celah yang terbuka untuk kita menjadi tidak taat. Ingat, selalu ada celah yang terbuka untuk kita tidak taat. Ya, seperti ayat ini. Tuhan punya, ya, Tuhan ada celah untuk Tuhan tidak taat, seperti yang diucapkan. Tetapi akhirnya apa? Tuhan melakukan apa? Tidak melakukan itu. Karena dia tahu bahwa aku harus mengalami penderitaan dan aku harus mengakhiri hidupku di kayu salib. Maka Tuhan tidak lakukan itu. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini mengesankan betapa Tuhan Yesus ini mampu membela diri dari perlakuan kasar para pasukan itu. Bisa saja dia melawan dengan minta pertolongan Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus memilih tidak melakukannya. Karena dia tahu bahwa jalan salib itu yang harus dia lalui. Disinilah teladan bagi kita. Ya. Jadi disitulah ketika Tuhan Yesus itu memilih taat, disitulah lemahnya Tuhan. Ya, tadi kan katakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Ya, oleh karena kelemahan itu artinya apa? Artinya Tuhan Yesus ya sudah, dia tidak memaksakan dirinya, dia menuruti kehendak Bapa. Nah, disitulah dia lemah. Namun ia hidup karena kuasa Allah, tapi akhirnya dia dibangkitkan karena kuasa Allah. Jadi pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita tahu bahwa itu kehendak Bapa, itu kehendak Tuhan dalam diri saya, dan kita memilih untuk taat pada kehendak itu, yang karena ketaatan itu kita menjadi tidak nyaman, kita menjadi tidak berdaya, kita seperti orang-orang yang lemah. Justru di situ yang dikehendaki Tuhan. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Kalau Tuhan Yesus tetap menggunakan kekuasaannya, keilahiannya, ya, dia menurunkan, dia minta tolong pada Bapa di surga supaya dibantu dengan 12 pasukan malaikat itu. Tuhan Yesus menjadi kuat karena bisa mengalahkan tentara-tentara itu. Tuhan Yesus menjadi kuat bisa mengalahkan serdadu-serdadu itu sehingga mereka tidak bisa menangkap Tuhan, yang akhirnya tidak bisa mengeksekusi Tuhan. Di satu sisi Tuhan menang, kuat. Tapi di sisi lain apa? Dia menjadi orang yang tidak taat. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara tinggal pilih. Kalau kita memposisikan menjadi orang-orang yang taat akan kehendak Bapa, misalnya kita sebagai atasan, ya, bawahan kita merendahkan kita, bawahan kita memperlakukan kita tidak sopan. Loh, sebagai atasan kita bisa menggunakan hak kita bisa menghabisin bawahan itu dengan mengatakan tolong ini dipecat, bisa. Ya, kita bisa dengan emosi keluarkan orang ini. Apa susahnya kalau Bapak Ibu Saudara sebagai atasan yang memang diberikan kekuasaan itu. Ya. Bapak Ibu Saudara menunjukkan kekuatannya
di depan orang-orang itu. Ini loh, gua kuat. Tapi apakah itu kehendak Bapa? Apakah dengan cara kita memecat orang yang telah merendahkan kita itu kehendak Bapa? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, kalau itu bukan kehendak Bapa, ya sudah. Mereka kita tegur, diberikan peringatan SP1, SP2, bisa. Ya. Karena memang Tuhan tidak nyuruh untuk kita membalas dengan seperti itu. Ya. Atau kita memaafkan. Kita memaafkan dan kita bisa, bahkan mungkin kita bisa memeluk kalau itu rekan kerja kita. Orang lain akan melihat, ya dia lemah. Wah dia lemah, dia cemen. Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Ya. Justru disitulah menunjukkan kekuatan kita. Kekuatan dalam arti apa? Kekuatan karena kita tidak menuruti keinginan daging kita, itulah kekuatan kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diperlakukan tidak adil, kita membalas. Kita disakiti, kita membalas lebih menyakitkan. Kita dikhianati, kita membalas dengan lebih. Dan orang lain menilai bahwa kita kuat, kita hebat. Tapi Tuhan menilai bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita orang yang lemah. Artinya apa? Kita tidak mampu menguasai hawa nafsu. Kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk membalas, ada kesempatan untuk menghancurkan orang yang berkhianat pada kita, ada kesempatan untuk kita mempermalukan orang yang mempermalukan kita, ada kesempatan, tapi kita memilih untuk tidak melakukan hal itu. Karena Alkitab katakan penghakiman adalah hakku, kita tidak menghakimi. Disitulah kita lemah menurut pandangan orang dunia, tetapi kuat di pemandangan Tuhan. Tinggal pilih. Ya, tinggal pilih. Kalau kita mau dikatakan kuat oleh orang dunia, wah hebat dia. Itu dia kemarin disakitin ini, dihabisin nama dia, hebat dia. Orang dunia memuji, tapi Tuhan geleng-geleng, sedih Tuhan. Kamu menjadi orang yang lemah. Artinya apa? Tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Kamu dikuasai oleh hawa nafsu. Dan itu yang menjebak. Ya. Jadi kalau ketika Tuhan memilih untuk taat kepada Bapa, daripada menuruti keinginan daging, kemampuannya menggunakan kekuatan itu, dia menjadi tidak taat. Tetapi ternyata Tuhan Yesus memilih untuk menuruti kehendaknya. Ya. Tuhan Yesus memilih untuk menuruti kehendaknya. Nah, tapi dengan keputusan Tuhan itu apa yang Alkitab katakan? Coba kita lihat. Ya, kita baca. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ya di sini Bapak Ibu Saudara paham, namun ia hidup karena kuasa Allah. Karena dia menuruti kehendak Allah dan akhirnya dia mati, tapi dia dihidupkan karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia. Memang kami adalah lemah di dalam Dia. Artinya apa? Kami itu lemah karena kami menuruti kehendak Dia. Karena kami hidup di dalam Dia. Karena kami hidup di dalam Dia, di dalam kehendak Bapa di surga, di dalam kehendak Tuhan, maka kami lemah. Artinya apa? Kami tidak menuruti keinginan daging kami. Ya, kalau ayat ini dikenakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, memang kami adalah lemah. Saya, Bapak Ibu Saudara, yang mengerti kebenaran firman Tuhan, memang kita lemah. Ya, memang kami adalah lemah di dalam Dia. Artinya lemahnya kita karena kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Lemahnya kita karena kita hidup persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi lemah.
Sekali lagi lemah di sini artinya kita tidak menuruti keinginan daging kita, kita tidak mengumbar nafsu kita, tapi kita mau melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, itu yang kita lakukan. Ya. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Tapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang mau menuruti kehendak Tuhan, dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini ganjarannya ini, rewardnya ini. Bapak bisa tinggal pilih. Ya, ini jelas dikatakan, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Untuk kamu menjadi teladanmu, aku hidup ini karena untukmu. Kalau ini untuk Tuhan. Karena kalau sampai aku tidak menuruti kehendak Allah, aku tidak bisa menjadi teladan bagi orang percaya, bagi kamu sekalian. Ya. Jadi inilah yang diteladani Paulus dalam hidupnya. Inilah yang diteladani Paulus dalam hidupnya. Paulus meneladani dalam hal ini. Ya. Paulus meladani kehidupan Tuhan Yesus. Dia mengikuti jejak guru agung, itulah Tuhan Yesus. Perjalanan pelayanan rasul yang luar biasa ini, semua meneladani Tuhan Yesus. Semua fokusnya hanya untuk pemberitaan Injil. Bagaimana dia memenangkan banyak orang, apapun risikonya, Paulus tidak bergeming. Penderitaan dan sengsara itu menjadi makanannya sehari-hari. Ya. Penderitaan dan sengsara itu menjadi makanan sehari-hari. Coba kalau kita lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ini kan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum mengerti ayat ini dengan pasti. Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ingat. Apapun yang kita lakukan, Alkitab katakan, baik aku makan atau aku minum atau aku melakukan apa saja, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya. Jadi kalau toh kita itu menderita, dikatakan kalau aku menderita, aku mengalami siksaan, aku mengalami kesukaran, aku mengalami aniaya, itu tidak masalah kalau semua itu aku lakukan demi Kristus. Ingat, itu di dalam Kristus, oleh karena Kristus, tidak masalah. Ya. Jadi satu bentuk tekad atau komitmen Paulus, apapun yang dilakukan tanpa keluhan. Paulus melakukan semua itu tanpa keluhan. Dia bukan orang-orang yang cengeng, dia bukan orang-orang yang minta dibelas kasihani, dia bukan orang-orang yang menggadaikan integritasnya, bukan seperti itu. Kalau dia yakin bahwa ini adalah kehendak Kristus, dia akan lakukan. Semua itu untuk Kristus. Ya. Jadi pesan yang kuat yang harus ditangkap oleh orang percaya adalah, pesan yang kuat yang harus kita tangkap adalah, kalau semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Kristus dan kerajaan, jangan pernah kita mengeluh. Jangan kita mengeluh. Jangan kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi mundur. Ya, sekali lagi, kalau yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan,
itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Jangan kita mengeluh, jangan kita menjadi lemah, kita bersungut-sungut, jangan kita mundur. Ingat, Alkitab katakan, kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Dan kita terus giat kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, ini yang menjadi kekuatan kita. Jadi apapun yang kita lakukan kalau itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, jangan mengeluh. Jangan merasa, wah saya harus ini, saya disuruh ngalah lagi, saya disuruh ngalah lagi. Ya kan orang itu paling susah kalau disuruh ngalah. Orang itu paling susah kalau disuruh ngalah. Disuruh merendah. Paling susah itu. Ya, paling susah. Tapi kita yang mengerti kebenaran, kalau itu memang dikehendaki Tuhan, kita lakukan tanpa keluh kesah. Kita tahu bahwa kita tidak nyaman dengan melakukan itu. Kita tahu bahwa kita tidak akan nyaman kalau melakukan hal itu. Tapi karena kita tahu bahwa ini kehendak Allah, kita lakukan. Ya, Alkitab katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kita selalu dalam persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Artinya apa? Tuhan perhitungkan itu semua. Ya, Tuhan perhitungkan itu semua. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir yang mau saya katakan adalah setiap kita itu punya potensi. Setiap kita itu punya kesempatan untuk membalas sakit hati kita ketika kita disakiti orang lain. Pasti. Ya. Setiap kita itu punya kekuatan untuk membela diri. Setiap kita punya kekuatan untuk membela diri ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita direndahkan. Ya. Setiap kita itu punya potensi untuk menyerang balik. Bahkan lebih dahsyat. Kita punya potensi, punya kekuatan untuk menyerang balik orang itu. Orang itu ketika dia mengkhianati kita. Punya kesempatan itu. Dan itu terbuka. Ya. Itu terbuka. Saya katakan, kita itu punya potensi, punya kesempatan. Tapi masalahnya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara mau menggunakan kesempatan itu untuk menuruti keinginan daging, sehingga orang dunia akan katakan, wah Bapak itu kuat. Orang dunia akan katakan kita kuat karena kita mampu membalas, kita mampu mempermalukan orang lain, kita mampu menghajar orang lain. Orang dunia akan katakan kita kuat. Tapi kalau kita memilih untuk kita tidak melakukan hal itu, disakiti kita tidak membalas, dikhianati kita tetap bisa memeluk, dilukai kita tetap bisa tulus. Orang dunia akan katakan dia lemah, dia nggak mampu membalas. Tapi justru disitulah Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang kuat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang kuat di mata Tuhan karena Tuhan melihat orang ini kuat mematikan keinginan dagingnya. Orang ini mampu mengendalikan dirinya sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang tercela. Dan orang seperti ini pantas ada di kerajaan surga. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara tinggal pilih. Maka di depan saya katakan, setiap kita punya kesempatan untuk membela diri, untuk membalas sakit hati, untuk menghina orang lain, ya, untuk menghajar orang lain. Ada kesempatan itu. Pilih mana? Melakukan hal itu atau menyerahkan pada Tuhan? Alkitab katakan, penghakiman itu adalah hakku. Berikan kesempatan Tuhan untuk menghakimi, jangan kita menghakimi.
Jangan kita menghakimi. Saya ngomong ini mudah, tapi belum tentu saya lulus melakukannya. Jujur, saya ngomong begini, saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini benar. Tapi saya sendiri mungkin juga tidak selalu lulus dalam hal ini. Berat tuh. Kita direndahkan, apalagi kalau yang merendahkan itu status sosialnya jauh di bawah kita. Berat loh kita nggak bales. Kita dikhianati padahal kita udah mati-matian bantu dia. Berat untuk tidak membalas, itu berat. Jangan dikira gampang. Tapi sekali lagi, kita mau menanti pujian dari orang dunia yang mengatakan kita kuat karena kita bisa membalas, kita menunjukkan bahwa kita powerful. Apa kita menantikan pujian Tuhan? Kamu kuat karena kamu bisa mematikan nafsu dagingmu, kamu bisa mengendalikan diri, kamu bisa tidak membalas sekalipun kamu punya kesempatan membalas. Ya. Jadi maka khotbah saya pada sore malam ini saya katakan lemah untuk menang. Kita menjadi orang-orang yang lemah. Artinya apa? Orang-orang yang menuruti kehendak Bapa, menuruti kehendak Tuhan. Orang yang punya hasrat untuk menuruti kehendak Bapa, menuruti kehendak Tuhan, pasti dia menjadi orang yang lemah di mata dunia. Ya, boleh balas tapi nggak mau balas. Ya, kan lemah menurut dunia. Tapi disinilah kita menang. Disinilah kita menang. Ya, sekali lagi saya katakan ini tidak mudah, tapi kita harus bisa membiasakan diri kita. Kita harus bisa membiasakan diri kita untuk kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus bisa melatih. Kita harus bisa melatih untuk kita hidup dalam ketaatan. Tapi sekali lagi ingat, bayarannya mahal. Menjadi taat, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, bayarannya mahal. Kita harus rela dikatakan sebagai orang yang lemah oleh orang dunia. Tapi tidak masalah, tetapi kita kuat di mata Tuhan. Dan satu saat nanti kita adalah orang-orang yang pantas berada bersama Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Saya undang Bapak Ibu sudah bangkit berdiri, angkat pujian ini. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah. Seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti,
dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah, seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang ku harapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku harus sungguh-sungguh berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Tiada lagi, tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Selain jumpa Yesus kekasih hati, selain jumpa Yesus kekasih hati. Seperti dalam pujian ini, kami sangat merindukan. Kami bertemu dengan Engkau di langit baru, bumi baru. Kami boleh Tuhan menikmati langit baru, bumi baru yang indahnya tidak terkatakan. Ini perlu perjuangan. Olehnya biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu ini menjadikan kami mengerti. Kami harus menjadi orang-orang yang lemah. Artinya menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri kami, mampu mematikan keinginan daging kami demi kami menuruti kehendak-Mu, melakukan kehendak Bapa dalam hidup ini. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang dikasihi, kami mohon kiranya Bapak Ibu saudara terus memiliki hasrat yang kuat untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Belajarlah untuk mengalah, belajarlah untuk mematikan keinginan daging, belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu saudara. Terima kasih. Bapak, kami serahkan sidang jemaat GSKI
Aletia Cimanggis dalam tangan kasih-Mu. Juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, memberkati anak cucu menantunya. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari jangkauan virus corona, virus COVID-19 yang sangat menakutkan ini. Biar kami dalam pemeliharaan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Bapak, pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara yang bahu-membahu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berikan beliau-beliau ini kemampuan hikmat surgawi, biar pandemi ini segera berlalu dari negara yang kami cintai. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai sore malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.